ya, eksplorasi geotermal. Kemudian bisa juga kita gunakan dalam identifikasi keberadaan mineral, baik itu mineral logam, non logam, gitu ya. Mineral non logam itu contohnya apa? Ya, batu bara, gitu ya. Dan kebetulan tahun ini yang tugas akhir itu banyak sekali yang mengidentifikasi keberadaan batu bara menggunakan metode geolistrik, ya. Nah, itu untuk eksplorasi sumber daya alam, ya. Kemudian yang keempat, metode geolistrik bisa juga kita aplikasikan untuk keperluan lingkungan. Contohnya apa? Bisa digunakan untuk pendeteksian air lindi, ya. Kemudian untuk perencanaan dalam membuat terowongan bawah tanah, kemudian digunakan untuk mengidentifikasi candi yang terkubur, gitu ya. Seperti yang di Jawa ya, kan di sana di Jogja ada candi besar ya, Candi Borobudur, Candi Prambanan. Dulunya candi-candi tersebut itu terkubur ya, dan di sekitar candi itu juga masih banyak candi-candi kecil yang sampai sekarang beberapa masih terkubur juga. Jadi untuk mendapatkan batas-batas candinya, misalnya yang terlihat di permukaan hanya sedikit, nanti batas candinya ada di sebelah mana, itu bisa menggunakan metode geolistrik ini. Nanti akan kita lihat ya, bagaimana metode geolistrik itu kita gunakan untuk keperluan antropologi juga, ya. Nah, sekarang yang pertama, ini metode geolistrik kita aplikasikan untuk keperluan mineral. Di sini dicontohkan dengan keberadaan mineral nikel. Jadi endapan nikel itu ada di 3 zona, ya, zona limonit, saprolit, dan saprok. Ya, ketiga zona ini mempunyai kandungan mineral yang berbeda-beda. Di bagian zona limonit itu zona yang kaya dengan oksida besi. Ya, jadi di sini di limonit itu kaya oksida besi, dan di limonit ini punya kandungan Ni. Ya, kandungan Ni-nya lebih tinggi daripada topsoil, tapi kandungan Fe-nya semakin berkurang, gitu ya. Nah, itu ciri-ciri zona limonit. Kemudian yang kedua ada yang namanya zona saprolit, di mana ini adalah zona hasil lapukan, tapi tekstur batuan asalnya masih terlihat. Dan zona saprolit ini kalau kita lihat ya secara visual itu warnanya coklat muda hingga coklat kekuningan. Kemudian kalau kita pegang itu lunak, lengket gitu ya, karena di sini mengandung mineral lempung. Dan di zona saprolit ini juga itu merupakan target eksplorasi laterit ya, nikel. Eksplorasi nikel itu di saprolit atau saprok, karena di saprolit itu mengandung 1-5% nikel. Nah, berbeda dengan saprok, kalau saprok itu dia hasil pelapukan juga, zona hasil pelapukan, tapi pelapukan yang masih rendah, ya, sehingga ini menyisakan komponen batuan asal yang masih keras. Dan di zona saprok ini juga mengandung mineral nikel lebih banyak ya, lebih banyak dari yang saprolit. Yang saprok itu mengandung mineral nikel antara 5-20%. Gitu. Jadi misalnya ada 1 kilogram saprok. Di dalam 1 kilogram saprok itu bisa mengandung nikel 5-20%-nya. Gitu. Nah, dari metode geolistrik itu bisa membedakan ya zona-zona ini, mana yang zona limonit, mana saprolit, mana saprok. Kalau kita lihat dari definisinya, limonit tadi dia kayak oksida besi, tapi kalau dibandingkan dengan zona tanah penutup, Fe-nya semakin berkurang. Berarti resistivitasnya dia resistivitas rendah atau tinggi? Di pertemuan kedua, pernah kita bahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi nilai resistivitas, salah satunya adalah kandungan mineral. Jadi gimana? Kalau limonit itu resistivitasnya tinggi atau rendah atau sedang? Belum tahu ya. Baik.
Kalau seperti itu, ya limonit karena kandungan besinya rendah, itu akan menurunkan nilai resistivitas, sehingga limonit itu mempunyai nilai resistivitas yang rendah. Kemudian yang kedua disusul oleh zona yang dia mempunyai tingkat pelapukan. Ya, pelapukan yang rendah itu tentu saja lebih tinggi ya. Kalau kita bandingkan saprolit dengan saprok, di saprok itu tingkat pelapukannya rendah, ya kan? Masih ada batuan asal yang keras. Kalau di saprolit itu hasil pelapukan, tapi yang masih terlihat hanya tekstur batuan asalnya, teksturnya saja. Ya berarti yang lebih lebih keras yang saprok ya dibandingkan dengan saprolit. Maka saprolit itu resistivitasnya menengah. Yang ini ya. Kemudian saprok yang lebih tinggi. Nah, kalau kita lihat berarti zona yang mempunyai kandungan nikel yang tinggi itu ada di saprok, berarti ada di kedalaman berapa? Ya di warna kuning hingga coklat ini. Ya, ada di kedalaman sekian. Ini kan bisa ya dibaca kedalamannya. Oh, misalnya ini kedalamannya 70 meter. Ya, dengan ketebalan 20 meter. Misalnya gitu. Oh, sorry, ini 90 ya elevasi. Ya, ini ada yang minta admit sebentar. Oh, enggak ada ya. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh. Oh iya benar kan ada. Lanjut dulu ya. Nah, ini aplikasi yang pertama yang eh, metode geolistrik bisa digunakan untuk eksplorasi mineral nikel ini contohnya. Ini mineral logam. Kemudian yang kedua, metode geolistrik bisa juga digunakan untuk eksplorasi geotermal, khususnya pada survei pendahuluan untuk mengidentifikasi eprok kalau kedalamannya dangkal. Gitu ya. Nah, mengapa bisa? Karena keprok itu bisa kita identifikasi dari parameter fisis resistivitas ya di sini. Keprok atau batuan penudung itu resistivitasnya rendah. Mengapa rendah? Karena ini tersusun oleh mineral-mineral lempung ya. Di sana materialnya itu teralterasi, tersusun oleh mineral-mineral lempung. Mineral lempung pun jenisnya ada banyak ya, smectite, illite, monorillonite, dan sebagainya, yang membuat resistivitasnya rendah. Ini beberapa contoh di berbagai lokasi panas bumi, misalnya di daerah geotermal Oka. Di daerah geotermal Oka ini, batuan penudungnya mempunyai resistivitas yang kurang dari 25 ohmmeter. Rendah kan ya? Gitu. Nah, kemudian eh, contoh lain, misalnya di daerah panas bumi Bonjol, Jawa Timur ini ya. Di Bonjol ini penudungnya itu juga rendah resistivitasnya, kurang dari 15 ohmmeter. Ya, jadi eh, dari metode resistivitas yang digunakan pada survei pendahuluan geotermal, kita bisa mengetahui keberadaan keproknya, ya, dengan catatan kedalamannya dangkal. Gitu ya. Kalau dalam bagaimana? Kalau dalam ya ini ya akan sulit dari metode geolistrik karena ini, kalau semakin dalam berarti bentangan elektroda kita akan semakin dalam, ya kan? Gitu. Lihat saja ini di Sembalun. Di Sembalun kedalaman penudungnya itu di 400 meter. Butuh berapa meter lintasan geolistrik untuk mencapai kedalaman 400 meter ini. Kemarin di minggu lalu ada estimasi kedalaman kan ya?
Misalnya menggunakan konfigurasi apa? Selam bersih. 0,2, ya kan? Faktornya kan 0,2. Ketebalannya, kedalaman 400. Berarti panjang lintasannya berapa? Minimal yang dibutuhkan. Tinggal 400 dibagi 0,2. Ya kan? 2000 meter panjang lintasan. Nah, kalau dalam kan tidak memungkinkan menggunakan metode geolistrik. Sehingga metode geolistrik itu di geothermal hanya untuk survei pendahuluan saja. Untuk melihat ya apakah ada zona resistivitas rendahnya yang di kedalaman dangkal, begitu ya. Jadi pahami ya. Jadi letak atau posisi metode geolistrik di dalam eksplorasi geothermal itu untuk survei pendahuluan. Survei detailnya pakai apa? Ya pakai metode yang bisa mengidentifikasi resistivitas di kedalaman yang dalam ini. Misalnya metode magnetotelurik gitu ya, atau CSAMT. Ya, itu contohnya. Ini aplikasi kedua dari metode geolistrik. Yang ketiga, metode geolistrik bisa juga diaplikasikan untuk eksplorasi air tanah. Ya, air tanah pun juga ada beberapa jenis. Ada aquifer, ya kan, aquitard, aquiclut, aquifug. Ya, di kuliah pengantar teknik geofisika dulu ada ya. Nah, ini untuk mengingatkan lagi ya, bahwa aquifer itu adalah suatu medium batuan yang bisa menyimpan dan mengalirkan air tanah yang jumlahnya ekonomis. Ya, ini contoh-contoh batuannya, bisa batu pasir, kemudian batu gamping terekahkan, pasir, kerikil, itu yang bisa menjadi aquifer. Kemudian yang kedua ada aquitard. Ya, aquitard ini adalah lapisan batuan yang bisa menyimpan air. Dia juga bisa meloloskannya, tapi jumlahnya terbatas. Contoh batuannya adalah lempung pasiran. Lalu yang ketiga, ada yang namanya aquiclut. Kalau aquiclut ini merupakan lapisan batuan yang mampu menyimpan air, tapi tidak bisa meloloskan air. Ya. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah lempung, perpih, tuh, gitu ya. Lalu yang keempat itu ada aquifug. Kalau aquifug itu sama sekali tidak bisa menyimpan maupun meloloskan air. Dan ini seringkali disebut lapisan yang kebal terhadap air. Ya, contohnya ya batuan-batuan kristalin gitu ya. Kemudian batuan metamorf. Itu jenis-jenis air tanah, ada aquifer, aquitard, aquiclut, aquifug. Menurut Chris and Cherry 1979. Nah, berarti kalau dari sini ya kita akan mengidentifikasi keberadaan air tanah. Kita bisa juga nanti menentukan air tanahnya itu termasuk yang mana. Dilihat dari apa? Dilihat dari batuannya. Ya. Nah, ini contohnya. Jadi ini adalah pemodelan satu dimensi dari beberapa titik sounding ya. Kalau dilihat ini titik sounding 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 titik sounding yang membentuk satu lintasan. Nah, ini bisa kita buat pseudo sectionnya dan bisa kita interpretasi yang resistivitas rendah itu dari hitam sampai biru tua ini, ya. Ini merupakan satu lapisan yang sama. Nah, tapi kita lihat ini awalnya di sini ya, hitam. Kemudian di yang sebelumnya dia turun.
Nah, setelah dilihat dari peta geologi ternyata ini ada patahan, maka kita bisa menggambarkan patahan di sini. Ya, gitu. Ya, jadi eh, ini bisa kita identifikasi sebagai aquifer gitu contohnya. Karena ini mempunyai nilai resistivitas yang rendah. Nah, eh, tapi resistivitas yang rendah itu belum tentu aquifer juga. Lempung, lempung itu resistivitasnya rendah. Kalau misalnya kalian buka di buku Telford ada tabel resistivitas, ya kan? Di situ eh, lempung mempunyai nilai resistivitas yang rendah, ya. Nah, misalnya ini lempung yang warna hitam hingga biru tua. Lempung itu dia termasuk yang mana? Misalnya ini aquiclut, gitu ya. Ini ada lempung juga, tapi ini lempungnya adalah lempung pasiran, aquitar, gitu ya. Nah, ternyata dari paper ini mengidentifikasi bahwa yang hitam sampai biru tua itu adalah lempung pasiran, sehingga dia dikategorikan sebagai aquitar. Ya. Bisa juga sebagai aquiclut kalau ini lempung saja, ya kan? Nih, kalau lempung saja, lempung kan rendah juga ya, dia adalah aquiclut. Makanya di paper ini dituliskan dia bisa sebagai aquitar atau aquiclut. Ya. Kemudian di atasnya ini resistivitas yang menengah, menengah dia nilainya ya belasan ini ya, belasan hingga 20 itu eh, dia tersusun oleh pasir ya. Pasir itu kan bisa menjadi aquifer. Ini kalau kita lihat ya di sini. Pasir bisa menjadi aquifer. Nah, karena ini lapisannya terletak di paling atas, di atasnya sudah tidak ada lapisan lagi ya, maka disebut sebagai aquifer bebas. Ya, unconfined aquifer. Kemudian kita lihat di bawahnya, ini ada juga yang warna kuning. Warna kuning dia resistivitasnya mulai 30-an sampai 50-an ya. Nah, dari aquifer yang warna kuning ini diidentifikasi sebagai batuan apa? Misalnya batu pasir. Yang tadi ini pasir, ini batu pasir. Nah, batu pasir. Maka batu pasir itu kan aquifer, maka lapisan ketiga bisa diidentifikasi sebagai aquifer. Ya. Nah, ini mengapa disebut sebagai aquifer tertekan atau confined aquifer? Karena ini dilihat lapisan sebelumnya terdiri dari lempung, ya kan? Di mana lempung adalah aquiclut, dia kedap air, ya, gitu. Sehingga dia diidentifikasi sebagai aquifer tertekan. Nah, itu ya, itu aplikasi metode geolistrik untuk eksplorasi air tanah. Yang selanjutnya, metode geolistrik bisa juga digunakan untuk identifikasi adanya bidang gelincir. Ya, ini biasanya di lereng-lereng, ya di lereng-lereng, apalagi lerengnya itu tidak ada pepohonan, tidak ada terasering, itu kan rawan terjadi longsor. Ya, metode geolistrik bisa digunakan untuk mendeteksi bidang gelincirnya. Bidang gelincir itu apa? Jadi bidang gelincir itu adalah bidang yang menjadi landasan bergeraknya massa tanah. Ya. Nah, bidang gelincir ini dibedakan jadi dua. Ada bidang gelincir yang berbentuk seperti ini ya, rotasi. Ada juga bidang gelincir yang lurus. Ini bidang gelincir transit.
selasi namanya. Ya, semuanya ada di kemiringan ya. Itu. Jadi batas antara tanah dan lapisan keras itu disebut sebagai bidang gelincirnya. Ini ya. Ini kan tanah. Ini batuan yang kerasnya. Batas antara tanah dan batuan keras ini adalah bidang gelincir. Nah, kita bisa mengidentifikasi adanya bidang gelincir dari metode geolistrik. Sehingga nanti bisa memperkirakan volume massa tanah yang bisa longsor, gitu ya. Kan ini tahu tebalnya dari satu lintasan, kemudian ada lintasan lain tahu tebal lagi. Nanti diinterpolasi, kemudian tahu volumenya berapa. Seperti itu ya. Ini contohnya ya. Jadi ini dilakukan di kemiringan, ada perbedaan topografi ya, dari yang paling bawah di sini ini di sekitar 96 ya, 97. Kemudian paling tingginya ada di 115 ya. Jadi ada perbedaan topografi ya. Tadi yang di atas itu kan dia lebih lunak, tanah itu kan lebih lunak. Yang lebih lunak punya resistivitas lebih rendah. Di bawahnya ini adalah batuan yang keras. Batuan yang keras itu resistivitasnya lebih tinggi. Nah, berarti dari sini kita tahu bahwa yang biru itu yang mempunyai nilai resistivitas rendah itu merupakan tanah yang bisa menggelincir. Ya, bidang gelincirnya di mana? Ya ini di batas antara yang biru dengan yang warna merahnya. Ya, ini tanah kerasnya. Eh, ini batuan keras. Ini tanah yang lunak. Dia bisa menggelincirkan. Itu apalagi ditambah dengan kemiringan yang terjal, kemudian ditambah dengan curah hujan tinggi, itu akan semakin meningkatkan kemungkinan terjadinya longsor. Ya, ini contoh aplikasi metode geolistrik untuk identifikasi adanya bidang gelincir. Nah, kemudian metode geolistrik bisa juga diaplikasikan untuk identifikasi keberadaan air lindi. Air lindi itu apa? Jadi air lindi ini adalah kontaminan dari tumpukan sampah itu bisa menghasilkan air ya. Jadi air dari tumpukan sampah itu namanya air lindi. Nah, air lindi ini punya pencemar, senyawa pencemar sehingga membahayakan kesehatan, ya. Nah, proses masuknya air lindi ke air tanah ini bagaimana? Kan kita tahu ya bahwa air tanah itu kan bergerak, ya, dia tidak statis karena adanya kemiringan, ya, kemiringan air tanah, airnya bisa bergerak, gitu, sehingga air lindi tadi itu juga bisa mengalir ke bawah menuju ke tempat air tanah berada. Nah, kalau air lindi tadi terserap hingga di tempat air tanah berada, maka air tanahnya menjadi tercemar. Ya. Nah, identifikasinya bagaimana air lindi ini berdasarkan metode geolistrik? Identifikasinya ya, kalau daerah itu adalah daerah tumpukan sampah, apalagi sampahnya adalah sampah skala TPA, tempat pembuangan akhir, itu sudah pasti ada air lindinya. Ya, misalnya di tempat ini ya, uh, tumpukan tumpukan apa sampahnya di sini, di sebelah kanan. Di sini dilakukan survei geolistrik
Ya, sepanjang sekitar 230-an meter panjang lintasannya. Ya. Di sini diperoleh bahwa lapisan yang atas itu mempunyai nilai resistivitas yang lebih tinggi, kemudian di bawahnya ada resistivitas yang lebih rendah. Dan diperkirakan ini adalah air lindinya terkumpul di bawah sini. Karena di sini tadi ada tumpukan sampah ya. Nah, air dari hasil tumpukan sampah itu akan meresap ke dalam dan terkumpulkan di batuan yang berpori dan permeabel. Nah, kalau di sini awalnya tadi ada air tanah, ya sudah pasti air tanahnya tercemar. Gitu ya. Itu contohnya. Yang lain ini juga sama, hanya saja ini di lintasan berbeda, ya. Jadi tadi tumpukan sampahnya di sebelah kanan, di lintasan lain juga terlihat air lindingnya, ya, yang warna biru ini. Dan misalnya di bawah lagi, tadi kan tumpukan sampahnya di sini ya, air lindingnya terkumpul di sini. Misal di atas ini ada pemukiman warga, ya. Kemudian warga itu membuat sumur untuk konsumsi sehari-hari, diborlah sampai kedalaman sekian. Ini bisa jadi juga tercemar, ya, karena ini ada apa namanya kemenerusannya ya, gitu. Air lindi yang di sini bisa meresap, ya, mengalir melalui pori-pori batuan menuju ke sini, ya. Jadi kalau kita sudah tahu di tempat tersebut itu ada daerah TPA, tempat pembuangan akhir sampah, ya usahakan kita tidak mengkonsumsi air tanahnya. Nah, sudah pasti itu membahayakan ya untuk kesehatan. Gitu. Kemudian selanjutnya metode geolistrik bisa juga kita aplikasikan untuk mendeteksi adanya rongga di kars. Kars itu apa? Ada yang tahu? Kars. Belum tahu? Kars. Kars itu adalah daerah yang tersusun oleh batu gamping. Ya, daerah kars. Jadi metode geolistrik bisa untuk mendeteksi adanya rongga di batu gamping atau rongga tersebut itu bisa membentuk gua. Jadi di daerah kars itu banyak gua-gua. Ya. Contohnya di mana di Indonesia ini? Lumayan banyak ya gua di Indonesia. Yang banyak itu di daerah pegunungan selatan di Jogja, Jawa Tengah. Itu kan banyak gua, ya kan? Terus di mana lagi ya? Gua Pandan kalau di Lampung ya. Gitu. Nah, di situ batuannya adalah batuan kars. Kars, rongga di dalam kars. Rongganya itu kan berarti kosong, ya kan? Rongganya kosong. Dia tidak terisi oleh apa-apa. Kalau rongganya kosong, berarti resistivitasnya tinggi, ya kan? Nah, sekarang kita lihat. Kita lihat ini kita mau membangun sebuah infrastruktur, misalnya bangunan eh, apa namanya villa di daerah Kars Gunung Kidul. Kemarin kan sempat ini ya, tahun lalu sempat ada pro kontra. Jadi ada artis dengan inisial RA itu akan membangun villa di Kars Gunung Kidul. Ngikuti nggak beritanya? Tidak, Bu. Nggak ya?
Jadi dia akan membangun villa, banyak villa di sana, homestay, villa gitu. Padahal daerahnya itu daerah Kars. Dan di sana itu banyak sekali rongga-rongga. Itu kalau dipaksakan dibangun, ya bisa membahayakan. Dan juga itu adalah daerah konservasi Kars. Jadi Kars terbanyak itu di sana. Nah, jadi ketika kita terpaksa membangun infrastruktur di daerah Kars, maka kita harus lakukan survei dulu agar bangunan kita itu aman. Salah satu surveinya itu menggunakan metode geolistrik ini untuk tahu mana rongga-rongganya dan mana yang dia batuan. Ya, misalnya ini dilakukan survei, misalnya surveinya ini ya, lintasannya utara selatan. Kemudian ini banyak sih lintasannya. Misalnya ini utara selatan, lintasan metode geolistrik kita di daerah Kars. Ternyata dari hasil pemodelan yang diperoleh itu diketahui, ini dipotong ya datanya, sebenarnya ada lagi. Jadi ini terdapat nilai resistivitas tinggi ya di sini. Nah, setelah dilihat dari pemetaan geologi, memang pada jarak sekian itu ada yang lingkaran ini ya, yang warna hijau Tosca. Itu adalah tempat keberadaan rongganya, cavity-nya. Ya, sehingga tentu saja ini tidak memungkinkan untuk kita bangun infrastruktur. Ya kan, kalau ada rongga-rongganya, gimana kita membangun infrastruktur? Ya, sebenarnya bisa dengan cara rongga ini kita tutup terlebih dahulu, ya, dipadatkan. Tapi kan biaya pemadatan, mengisinya, apalagi ini kedalamannya, misalnya dalam ya ini sampai 3,5 meter dengan area yang luas, kan lumayan juga biayanya. Gitu. Jadi kita membangun suatu infrastruktur ya jangan di tempat yang ada rongganya. Kalau terpaksa dibangun bagaimana? Ya takutnya akan terjadi amblesan, ya subsidence. Seperti yang kemarin terjadi di Bangkok ya, di Thailand. Belum lama ini. Lihat beritanya nggak? Kemarin itu ya, ada subsidence di Bangkok. Ya, karena ini uh, di sana itu dekat dengan sungai juga, ya ada rongganya ya, ada gorong-gorong juga banyak di sana, sehingga itu apa namanya subsidence-nya itu terjadi pas di jalan-jalan jalan yang apa namanya bukan jalan biasa tapi jalannya itu jalan lintas gitu. Dan itu terjadi siang hari, sedang banyak orang berlalu lalang menggunakan kendaraannya. Itu bahayanya ya. Sehingga harus memperhatikan ketika kita membangun infrastruktur, dilihat dari berbagai sisi. Ya, dilihat dari apakah ada rongganya, kemudian batuannya lunak atau tidak. Gitu. Ya, ini salah satu aplikasi metode geolistrik untuk mendeteksi adanya karst cavity. Lalu misal kita dapat proyek dari PT KAI untuk membuat terowongan jalur kereta api, di mana jalur kereta api ini melewati bukit. Kan nggak mungkin ya kita buat jalur kereta api itu menaiki bukit, karena nanti bebannya besar, terlalu tinggi. Dengan
gerbong yang sangat banyak itu tidak memungkinkan kereta itu menaiki bukit. Maka yang bisa dilakukan adalah dengan membuat terowongan kereta api, ya kan? Di sini dicontohkan di daerah Swedia. Jadi di Swedia ini akan dibangun rute terowongan di sini, ya, dari sini ke sini. Ini ada bukit. Nah, bukit ini ternyata merupakan horst yang merupakan batuan Prekambrian. Ya, jadi nanti kita akan memperkirakan di kedalaman berapa kita akan membuat terowongan untuk jalur kereta api itu. Caranya dengan metode geolistrik. Kita buat lintasan dari A sampai B. Ya, dilakukan survei geolistrik. Bisa geolistrik 2D. Ya, ini hasil dari survei geolistriknya. Ini yang resistivitas semu ya, data pengukurannya. Kemudian yang ini sudah dilakukan inversi. Ya, sudah resistivitas sebenarnya. Kalau kita lihat ya, di sini ada daerah yang mempunyai nilai resistivitas rendah, ya, kurang dari 90 ohm meter. Ya. Kalau kita lihat dari data pengeboran, ya ini ada data pengeboran juga, ya, data bor KB 9601 dan 9502. Di sini terdapat korelasi ya, kalau kita lihat. Ini yang simbolnya garis miring, itu adalah batuan gneiss yang sangat terlapukan. Sesuai ya dengan warna biru, resistivitasnya rendah. Ya, yang lain juga, misalnya yang warna hitam ini, itu adalah batuan granit gneiss. Ya, dia tidak lapuk, hanya dia tidak warna biru ya di resistivitasnya, dia cenderung tinggi. Ya, yang lain juga sama. Ini yang garis mendatar, batuan sedimen lemah, ya. Ini juga, ya. Nah, kalau kita lihat dari model geolistrik dihubungkan dengan dua data sumur ini yang memungkinkan untuk dibuat terowongan, tentu saja bukan daerah yang terlapukkan ini ya, bukan di daerah yang biru. Ya, kita cari zona kedalaman yang batuannya itu keras. Di mana? Ya, kita bisa buat dari yang jenis ini ya. Jenis itu di kedalaman sekitar 20, ya, di elevasi 20. Maksimalnya sampai di ini, ya kan? Di warna hijau kan ya. Tuh. Ya. Jadi itu yang bisa kita rekomendasikan. Lebih baik lagi ya kalau antara 20 sampai 30 gitu ya. Nah, jadi dari metode geolistrik ini kita bisa mengusulkan kedalaman pembuatan terowongan untuk jalur kereta api tersebut. Ya kan, didukung oleh data-data dari geofisika dan data pengeboran ini. Gitu ya. Oke. Ini contoh untuk pembuatan terowongan. Bisa juga metode geolistrik diaplikasikan untuk identifikasi gambut. Ya. Jadi gambut itu
tanah yang punya porositas tinggi, di mana rongga-rongga yang mengisi pori-pori gambut ini adalah air. Ya. Air ini kan dia ada ion-ionnya, ion positif dan ion negatif yang mengakibatkan resistivitasnya menjadi kecil. Ya, ingat konduktivitas elektrolit. Ya, di pertemuan pertama ada 3 jenis konduktivitas ya yang sudah kita pelajari. Konduktivitas elektrolitik, elektronik, dan dielektrik. Ya, jangan dilupakan karena itu digunakan untuk aplikasi ini. Nah, dari situ kita akan membangun sebuah infrastruktur ya di daerah yang punya gambut. Berarti nanti fondasinya akan diletakkan pada batuan yang lebih keras. Nah, di sini kita akan identifikasi gambut ini berapa kedalamannya, berapa ketebalannya. Ya. Nah, kalau kita lihat dari contoh berikut, ini ada yang mempunyai nilai resistivitas rendah dengan nilai resistivitas yang kurang dari 70 ohm meter. Di sini disimbolkan dengan zona A. Nah, zona A ini diinterpretasi sebagai lapisan gambutnya. Nah, tadi di pori-porinya gambut itu mengandung air. Air kaya akan ion-ion yang membuat nilai resistivitas mengecil. Ya. Lalu di bawahnya dengan zona resistivitas berwarna hijau hingga jingga. Ya, kalau dilihat hijau hingga jingga itu resistivitasnya antara ini 100 ya, sampai di sekitar 600 ya. Oh, lebih sampai di 1000. Ya, itu adalah lapisan aluvium. Ya. Kemudian di bawahnya ini resistivitasnya lebih tinggi. Ditunjukkan oleh warna merah sampai ungu. Ya, resistivitasnya lebih dari 1000 ohm meter. Dan ini diinterpretasi sebagai lapisan tanah yang bercampur dengan pasir. Sehingga dari hasil ini kita bisa membuat rekomendasi ya bahwa kita bisa membuat infrastruktur, misalnya infrastrukturnya akan dibangun pada jarak elektroda sekian ya, elektroda 80. Berarti kedalaman fondasi yang bisa kita usulkan itu adalah sekian. Ini sekitar 3 meter ya di sini. Gitu. Jadi itu contoh aplikasi metode geolistik di daerah gambut. Nah, kemudian metode geolistik bisa juga diaplikasikan untuk yang pertanian. Jadi tanah pertanian itu cocoknya adalah tanah jenis lempung berpasir atau sandy clay. Nah, tanah sandy clay ini apalagi kalau sandy clay-nya berada di daratan rendah yang punya suhu panas gitu ya. Nah, itu cocok untuk daerah pertanian. Kalau kita lihat ya, ini ada contoh metode geolistrik, model dari geolistrik yang di sini diketahui terdapat zona yang warna biru. Yang zona warna biru ini adalah zona pelapukan. Nah, ini terlihat di permukaan ya, dari lapangan, di permukaannya juga kelihatan ada zona lapukan di sini. Kemudian di sampingnya itu nilai resistivitasnya lebih tinggi, ya, yang warna hijau.
Ya, hijau muda, hijau tua, hingga ke warna jingga, itu kita interpretasi sebagai lempung berpasir. Nah, berarti dari sini kita tahu bahwa daerah yang cocok berdasarkan metode geolistrik untuk daerah pertanian itu adalah di jarak ini, jarak sekian, ya, sampai di sekitar 100 meter. Kemudian bisa juga di sini, di 200 sampai 280 meter. Ya, itu daerah yang cocok untuk pertanian. Kalau di sini tidak cocok, karena tanahnya ini zona pelapukan. Gitu. Ya. Nah, kemudian metode geolistrik bisa juga kita aplikasikan untuk bidang arkeologi. Jadi, sebagai contoh, di sekitar Candi Prambanan itu kan banyak candi-candi kecil. Sampai sekarang, di luar Candi Prambanan itu masih sering ditemukan adanya penemuan candi yang masih tertimbun. Jadi sebagian sudah terlihat, gitu ya. Sebagian masih tertimbun. Ada juga di lahan warga, dia akan membangun rumah, akan membuat fondasi rumah, tapi menemukan adanya candi. Itu seringkali terjadi di daerah Prambanan. Nah, kita bisa mengidentifikasi batas-batas candi itu menggunakan metode geolistrik. Gitu ya. Mengapa kita bisa menggunakan metode geolistrik? Karena kita akan mendapatkan anomali antara batuan penyusun candi dengan material yang menimbun candi itu. Batuan penyusun candi itu kalau di daerah sana ya, itu adalah batuan andesit. Andesit resistivitasnya kan tinggi ya. Dibandingkan dengan material penimbunnya itu adalah material hasil erupsi Gunung Merapi. Yaitu resistivitasnya lebih rendah. Sehingga kita bisa mendeliniasi batas-batas candi tersebut. Gitu ya. Ini contohnya. Misal awalnya ditemukan candi di sini ya. Ini mau mencari apakah ini ada kemenerusan ke sebelah barat laut sana atau tidak. Ya, yang kelihatan di permukaan yang warna abu-abu saja. Nah, ini mau diidentifikasi di sebelah sini yang kotak hitam. Lalu kita buat lintasan pengukurannya dari lintasan A ke B. Ya. Di sini diperoleh hasil geolistrik bahwa terdapat zona dengan resistivitas tinggi. Berarti diperkirakan dari A sampai mendekati B ini, berarti dari sini sampai di sini kira-kira ya, itu adalah kemenerusan candi yang kecil ini. Candi besarnya ini ya. Ini ada kemenerusan lagi candi yang kecilnya. Gitu. Ya. Nanti di lintasan lain kita lihat kalau yang ke arah timur lautnya itu menerusnya sampai ke mana candi ini. Itu bisa kita estimasi dan bisa lakukan penggaliannya nanti. Itu. Ini sama juga dengan yang ditemukan di UII, tahu ya, kampus UII di Universitas Islam Indonesia itu pada saat membangun gedung perpustakaan itu kan dilakukan penggalian ya, mau membuat basement. Pada saat melakukan penggalian itu justru ditemukan adanya candi. Ya, sampai sekarang candinya masih ada di dalam perpustakaan itu. Kalau kita mau lihat ya, kita bisa coba cari. Sampai sekarang masih ada dan bisa dikunjungi candi tersebut, candi UII. Nah, ini. Jadi UII itu kan letaknya di Kimpulan ya. Nama desanya Kimpulan. Nah,
Di dalam perpustakaan ini ada candi. Sepertinya ini adalah satu-satunya candi yang ada di dalam kampus. Nah, ini ya, kalau kita lihat. Nanti kalau misalnya ada kesempatan main-main ke sana, bisa lihat ini candi. Ini perpustakaannya, perpustakaan UII. Nah, dulunya ini akan dibangun perpustakaan juga, tapi ditemukan adanya candi ini. Ya, ini bisa dikunjungi oleh siapapun. Nah, ini kan pada saat penggalian hanya ditemukan ini. Sebenarnya kalau mau eh, di track lagi ya, bisa jadi ya misalnya dengan menggunakan survei-survei geofisika. Ya salah satunya survei geolistrik ini untuk melihat batas-batas candinya sampai di mana. Ya, gitu. Nanti kalau misalnya sedang ke Jogja bisa main-main ke sini. Itu contohnya ya. Jadi itu beberapa contoh metode geofisika, khususnya adalah metode geolistrik yang kita aplikasikan di berbagai bidang tadi ya. Mulai dari eksplorasi sumber daya alam. Sumber daya alamnya apa? Dari eksplorasi mineral, baik itu mineral logam maupun non-logam. Kemudian eksplorasi air tanah, eksplorasi geotermal, ya. Kemudian bisa juga untuk keperluan lingkungan. Lingkungannya itu untuk pemetaan air lindi, kemudian pembangunan train tunnel, ya, dan sebagainya. Ya. Nah, itu aplikasi metodenya. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya lanjut ke materi berikutnya? Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Bisa ya? Oke, bisa? Ya. Kalau gitu kita lanjut dulu ke materi berikutnya tentang elektroda flat base. Ada yang tahu elektroda flat base itu apa? Ada yang tahu? Coba siapa ya? Bintang Putra, tahu elektroda flat base itu apa? Apa, Bu? Roda flat base. Tahu nggak? Pernah dengar atau belum? Belum, Bu. Belum ya. Yang lain ada yang pernah mendengar elektroda flat base? Belum, Bu. Belum? Belum, Bu. Kalau belum kita bahas ya tentang elektroda flat base. Jadi kalau misalnya kita pengukuran di daerah di mana daerahnya itu sudah dibeton ternyata, ya maka kita tidak bisa menggunakan elektroda yang konvensional. Sudah kelihatan belum? Sudah ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Jadi elektroda yang bisa kita gunakan kalau kita pengukuran di daerah yang sudah dibeton atau batuannya sangat keras gitu ya, itu kita bisa menggunakan elektroda flat base karena di sana kita tidak mungkin menancapkan elektroda biasa, ya.
Gitu. Nah, elektroda flat base itu bagaimana bentuknya? Ini bentuk elektroda flat base. Jadi elektroda flat base itu terbuat dari tembaga dengan ukuran panjang kali lebarnya 7 kali 7, tebalnya 1 cm. Ya. Dan ini ada batangnya. Batang ini diameternya 1 cm untuk membantu koneksi dengan kabel. Nah, penggunaan elektroda flat base ini bisa digunakan di atas beton, di atas batuan yang keras, di atas marmer, dan penggunaannya tidak merusak karena kita hanya meletakkannya saja di atas permukaan area survei. Tapi kan ada kelemahannya ya. Ini kita letakkan saja di atasnya. Lalu di bawahnya langsung beton gitu. Pasti kan ada rongga-rongganya, ya kan? Nah, untuk meningkatkan kontak resistansinya, kita bisa menggunakan yang namanya gel konduktif. Jadi di bawah elektroda flat base ini diberi gel konduktif dulu, ya, agar kontak resistannya besar. Sama seperti ketika kita menggunakan elektroda konvensional, itu kan kita kadang menambahkan larutan air garam, ya. Ini juga sama fungsinya. Jadi gel konduktif itu bisa kita buat sendiri, ya, atau bisa kita beli. Ya, kalau buat sendiri dari apa? Bisa kita buat dari air, garam, dan bubuk selulosa. Ya, bisa juga kita beli lumpur bentonitnya. Ya, untuk meningkatkan kontak resistansi antara elektroda flat base dan permukaan lapisan betonnya tadi. Ya, itu bentukan elektroda flat base. Nah, elektroda flat base ini bisa diaplikasikan di hampir semua jenis material, mulai dari beton, paving block, kemudian batuan yang keras, batu gamping, kemudian marmer, ya. Yang tidak bisa itu hanya di aspal, ya. Mengapa di aspal tidak bisa? Karena di aspal itu mengandung ada kandungan namanya tarmak, ya. Kandungan tarmak di aspal ini sangat tinggi sehingga tidak dapat kontak resistannya tidak bisa meningkat antara elektroda flat base dengan si aspal itu, gitu ya. Jadi kalau di aspal itu tetap tidak bisa menggunakan elektroda flat base. Yang bisa itu di beton, paving block, kemudian di batu gamping gitu ya, marmer, itu bisa. Nah, sekarang kita akan membandingkan penggunaan elektroda konvensional dengan elektroda flat base. Di sini ada 4 skema. Skema yang pertama, itu kita menggunakan elektroda konvensional semua untuk di elektroda potensial dan elektroda arus. Lalu skema yang kedua, itu kita menggunakan elektroda flat base di arusnya dan elektroda konvensional di potensialnya. Ya, jadi di potensialnya itu kita pakai konvensional. Sedangkan di arus kita pakai flat base. Skema yang ketiga itu dibalik. Yang di potensialnya dia pakai flat base, sedangkan yang di arus, di elektroda arus menggunakan elektroda konvensional. Ya. Kemudian skema yang keempat itu kita menggunakan elektroda flat base semua, baik itu yang di elektroda arus maupun di elektroda potensial. Kita akan membandingkan
perbedaan hasil pengukuran dari keempat skema pengukuran ini, ya, apakah ada perbedaan antara pengukuran menggunakan elektroda konvensional maupun elektroda flat base. Nah, yang pertama kita lihat dulu perbandingan antara penggunaan elektroda konvensional semua, berarti yang skema 1 ya tadi, dengan penggunaan elektroda flat base di arus dan elektroda konvensional di potensialnya. Berarti yang skema kedua ini ya, kita akan bandingkan skema 1 dan skema 2, hasilnya seperti apa. Yang skema 1, datanya kita plot pada grafik, di mana grafik sumbu Y-nya adalah resistivitas semu, sumbu X-nya adalah jarak. Ya. Yang menggunakan elektroda konvensional disimbolkan dengan tanda silang datanya. Sedangkan yang skema 2 tadi, campuran ya antara elektroda konvensional dan elektroda flat base, itu disimbolkan dengan tanda silang. Ini kalau kita lihat datanya kan sama ya, antara penggunaan elektroda konvensional dan campuran konvensional dan flat base. Ya kan? Sama persis kan? Lalu sekarang kita coba bandingkan yang skema 1 dengan skema 3. Yang ini ya, skema 1 dan skema 3. Itu bagaimana beda? Apakah ada perbedaan data dari penggunaan elektroda yang berbeda tadi? Ya. Yang elektroda konvensional disimbolkan dengan tanda strip hitam ya. Sedangkan yang campuran antara elektroda konvensional dengan elektroda flat base disimbolkan dengan tanda silang. Ini secara keseluruhan hasilnya itu mirip. Ya, mirip. Ya kan? Kalau kita lihat, ini data pertamanya sama persis. Data yang kedua, dia mirip ya. Ada sedikit sekali perbedaan. Ya kan? Sampai di data terakhir ini, ya sama. Kalau dilihat secara keseluruhan, yang sama itu ada berapa data? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Yang tidak sama persis hanya 3. Ya kan? Berarti kan hasilnya antara penggunaan elektroda konvensional dan flat base menghasilkan nilai resistivitas semu yang hampir sama kan? Gitu. Itu perbandingan antara skema 1 dan skema 3 tadi. Lalu sekarang kita bandingkan skema 1 dengan skema 4, di mana skema 1 itu kita menggunakan elektroda konvensional semua, dan skema 4 yang kita menggunakan elektroda flat base semua. Nah, yang menggunakan elektroda konvensional ditunjukkan oleh tanda strip hitam, yang menggunakan elektroda flat base tanda silang. Secara keseluruhan, hasil resistivitas semu antara kedua skema itu sama. Ya. Sama kan ya? Nah, itu baru dari visualnya. Sekarang kita lihat korelasinya antara hasil dari penggunaan elektroda konvensional dengan elektroda flat base. Kita lihat korelasinya. Ini kan berkorelasi dengan baik, ya, antara kedua elektroda tersebut. Ini sumbu X-nya adalah nilai resistivitas dari elektroda konvensional. Yang sumbu Y-nya adalah nilai resistivitas dari elektroda flat base. Keduanya itu berada di ini ya,
satu garis lurus linier gitu. Berarti kan korelasinya baik. Berarti hasil antara penggunaan elektroda konvensional dengan elektroda flat base itu mendapatkan hasil nilai resistivitas semu yang sama. Ya kan? Ini baru dilihat dari datanya. Misal sekarang dari data ini kita inversikan. Ya, kita inversikan langsung ya antara yang elektroda flat base dan konvensional. Nah, yang atas ini adalah hasil inversi dari penggunaan elektroda konvensional. Sedangkan yang bawah itu hasil inversi dari penggunaan elektroda flat base. Kalau dibandingkan keduanya, hasilnya bagaimana? Sama atau tidak? Sama ya, ya kan? Di elektroda konvensional ada zona yang warna hitam ya di bawah. Di flat base juga sama. Hitam itu menunjukkan resistivitas yang lebih tinggi ya di sini. Lalu di permukaan ini ada yang warna putih di elektroda konvensional. Di sini juga ada warna putihnya yang menunjukkan nilai resistivitas yang rendah. Secara keseluruhan, ya secara umum ini hasilnya sama ya. Hasil pemodelan inversi antara data geolistrik yang menggunakan elektroda konvensional dengan elektroda flat base itu sama hasilnya. Ya kan? Contoh lain misalnya kita akan membandingkan secara langsung penggunaan kedua jenis elektroda tadi. Nah, ini kita lakukan di taman dan di trotoarnya. Yang di taman ini kita buat lintasan pengukuran geolistik ya. Geolistik di sini yang di taman karena dia masih tanah ya, maka kita menggunakan yang elektroda konvensional. Ini kan ada pagar ya di sini. Di balik pagar ini itu adalah trotoarnya. Ya. Di trotoar ini kita juga lakukan pengukuran geolistrik pakai elektroda flat base. Ya. Jarak antara penggunaan elektroda konvensional dan flat base ini tidak jauh, hanya berjarak 0,6 meter saja, karena kita akan membandingkan ya antara hasil dari penggunaan elektroda konvensional dan flat base nanti. Ya, tuh. Nah, kita lihat hasilnya bagaimana. Yang model bagian atas ini adalah model inversi dari penggunaan elektroda konvensional. Sedangkan yang model bawah ini dari elektroda flat base. Secara keseluruhan itu mirip ya. Ada zona dengan warna yang cerah dan ada zona dengan warna yang gelap. Bedanya apa? Bedanya ya besar kecilnya ini saja. Nah, mengapa ini berbeda? Karena ada jarak tadi, jarak lintasan. Yang ini konvensional itu dilakukan di taman, sedangkan yang flat base dilakukan di trotoar. Jaraknya tadi 0,6 meter. Ya, karena ada jarak tadi, memungkinkan adanya sedikit perbedaan dimensi dari fitur yang ada di bawah permukaan. Tapi secara keseluruhan menunjukkan hasil yang sama. Ya kan? Sekarang apakah sudah dipahami terkait dengan elektroda flat base? Bisa dipahami? Karena salsabila
Bisa dipahami? Bisa, Ibu. Saya. Ya, ada yang mau ditanyakan dulu?